never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. MotoGP Spanyol 2025 yang digelar di sirkuit Jerez kembali menghadirkan drama penuh emosi, khususnya bagi Marc Marquez. Meski harus mengalami insiden crash saat berusaha mengejar Francesco Bagnaia, Marquez tetap mampu menunjukkan performa luar biasa yang mendapat pujian dari berbagai pihak, salah satunya dari test rider Honda, Aleix Espargaro. Marquez memulai balapan dari posisi start yang menjanjikan, yakni grid kedua, dan tampak memiliki kecepatan untuk menantang dominasi Bagnaia di depan. Namun, ambisinya untuk segera mengambil alih posisi puncak justru berujung petaka. The Baby Alien, julukan Marquez, mengalami crash saat mencoba menekan Bagnaia, insiden yang membuatnya kehilangan banyak waktu dan merusak motornya. Meskipun motornya, Desmos Edici GP24, mengalami kerusakan parah terutama di sisi kiri, termasuk kehilangan winglet yang sangat berperan penting dalam kestabilan aerodinamis, Marc Marquez tetap memilih untuk melanjutkan balapan. Keputusan itu berbuah hasil mengejutkan, ia mampu finish di posisi ke-12, mengungguli Aleix Espargaro yang justru berada di belakangnya di posisi ke-14. Usai balapan, Aleix Espargaro yang tampil di Jerez sebagai wildcard test rider Honda dengan membawa motor RC213V baru, mengungkapkan rasa hormatnya terhadap perjuangan Marquez. Menurut Espargaro, apa yang dilakukan Marquez hampir mustahil untuk dicapai oleh pembalap manapun, mengingat kondisi motornya yang jauh dari sempurna. Jujur, saya harus mengangkat topi untuk Marc, kata Aleix, seperti dikutip dari beberapa media Spanyol. Ayah membalap dengan motor yang utuh, tanpa kerusakan sedikit pun. Sedangkan dia, Marquez, mengendarai motor yang sudah rusak parah, dengan winglet kiri yang hilang, tentu saja itu sangat mengganggu keseimbangan motor, terutama di tikungan-tikungan cepat. Espargaro menambahkan, tapi dia tetap bisa bertarung, bahkan sempat berduel dengan saya. Itu luar biasa. Jika bukan Marc Marquez yang berada di posisi itu, saya rasa tak ada pembalap lain yang bisa melakukan apa yang ia lakukan hari ini. Pujian Aleix tentu bukan tanpa alasan. Kehilangan winglet di motor MotoGP modern bukan perkara sepele. Aerodinamika menjadi aspek vital dalam performa motor di era sekarang, dan ketidakseimbangan sekecil apapun bisa berakibat fatal, baik terhadap kestabilan saat menikung maupun dalam mempertahankan kecepatan di trek lurus. Sementara itu, Marquez sendiri tak ingin terlalu larut dalam rasa kecewa. Dalam pernyataannya selepas balapan, ia mengakui bahwa insiden tersebut merupakan bagian dari risiko balapan, namun menegaskan bahwa dirinya akan terus berjuang dan belajar dari kesalahan. Crash adalah bagian dari proses, ujar Marquez. Kami harus memahami apa yang salah dan memastikan tidak mengulanginya di masa depan. Tapi saya bangga bisa menyelesaikan balapan, meskipun dengan kondisi motor seperti itu. Bagi Aleix Espargaro, penampilan Marquez di Jerez adalah bukti lain mengapa pembalap berjuluk The Baby Alien itu masih dianggap salah satu talenta terbaik yang pernah ada di dunia MotoGP, meskipun situasinya saat ini tidak seideal beberapa tahun lalu. Marc itu fenomena, tambah Aleix. Dalam kondisi normal, membalap di level MotoGP saja sudah sangat sulit. Tapi dia membuktikan kalau mentalitas juara dan skill tingkat tinggi bisa menutupi kekurangan teknis. Hasil finish ke-12 yang ia raih hari ini mungkin lebih berarti daripada podium dalam kondisi biasa. Secara keseluruhan, balapan di Jerez menjadi tantangan berat bagi Marc Marquez. Selain harus berurusan dengan kerusakan motornya, ia juga harus mengatur fisik dan mental untuk tetap kompetitif di tengah tekanan besar. Finish di posisi 12, dengan segala keterbatasan, menjadi modal penting untuk tetap menjaga peluangnya dalam perebutan gelar dunia MotoGP 2025. Dengan hasil ini, Marquez memang harus rela posisinya di klasemen sementara dikudeta oleh sang adik, Alex Marquez. Namun, musim masih panjang dan banyak seri balapan tersisa untuk membalikkan keadaan. Kini, perhatian tertuju pada seri berikutnya di Le Mans, Prancis. Banyak pihak, termasuk Aleix Espargaro, yakin bahwa Marquez akan menggunakan semua pengalaman dan semangat pantangnya menyerah untuk bangkit dan kembali bertarung di papan atas. Jika ada satu orang yang bisa mengubah nasibnya dalam sekejap, itu adalah Marc Marquez, tutup Aleix Espargaro. I don't
don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Circuito de Jerez, Angel Nieto menjadi saksi sebuah pertunjukan heroik pada Minggu malam ini. Dalam MotoGP Spanyol 2025 yang penuh drama, perhatian bukan hanya tertuju pada kemenangan Alex Marquez, tetapi juga pada aksi luar biasa Marc Marquez yang bangkit dari crash dan tetap menyelesaikan balapan, meski motornya dalam kondisi nyaris hancur di sisi kanan. Marc Marquez memulai balapan dari posisi kedua, bersebelahan dengan Fabio Quartararo yang merebut pole position. Sejak awal, Marquez menunjukkan tekad besar untuk merebut kemenangan di tanah Spanyol. Sayangnya, insiden di tikungan 8 pada lap kedua mengubah segalanya. Dalam duel sengit melawan Francesco Bagnaia, Marquez kehilangan kendali dan terjatuh keras ke aspal. Dalam situasi biasa, sebagian besar rider mungkin memilih menyerah dan kembali ke paddock. Tapi tidak dengan Marc Marquez. Dengan penuh determinasi, Marquez kembali mengangkat Desmosedici GP24 miliknya, yang sudah mengalami kerusakan parah di bagian samping kanan, dan memacu motor itu hingga garis finish. Aksi pantang menyerah Marquez ini langsung menuai pujian dari banyak pihak, termasuk dari bos besar Ducati, Gigi Dall'Igna. Dalam wawancara usai balapan, Dall'Igna tak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap rider andalannya itu. Apa yang dilakukan Marc Marquez hari ini lebih dari sekadar aksi seorang juara dunia. Itu adalah contoh nyata semangat pantang menyerah, rasa hormat terhadap tim, sponsor, dan seluruh penonton MotoGP, ungkap Dall'Igna dengan penuh emosi. Ia melanjutkan, meskipun motornya remuk di bagian samping, dia tetap mampu membawa Desmosedici GP24 dengan kestabilan luar biasa. Ini bukti bahwa motor kami punya kekuatan dan keseimbangan sempurna. Tapi lebih dari itu, Marc menunjukkan mengapa dia adalah salah satu rider terbaik sepanjang masa. Meski hanya finish di posisi ke-12 dan membawa pulang 4 poin, performa Marquez tetap dianggap luar biasa. Dengan kondisi motor yang jauh dari prima, Marquez tetap bisa menjaga ritme balap dan mengamankan posisi yang sangat berharga dalam konteks kejuaraan dunia. Kondisi motornya selepas crash memang sangat mengenaskan. Fairing sisi kanan pecah, bagian footpack nyaris patah, dan ada kerusakan pada aerodinamika sayap depan. Namun, Marc tetap menundukkan Desmosedici GP24 dengan keahliannya, membuktikan betapa tinggi keterampilan balap yang dimilikinya. Tidak semua orang bisa mengendalikan motor dalam kondisi seperti itu. Ini bukan hanya tentang keberanian, tapi juga tentang kecerdasan balap, teknik, dan rasa hormat terhadap profesinya. Marc menunjukkan semuanya malam ini, tambah Dall'Igna. Sayangnya, insiden crash itu membuat Marc Marquez harus rela kehilangan puncak klasemen. Dengan hanya menambah 4 poin, kini total poin Marquez menjadi 139, turun ke posisi kedua klasemen sementara. Sebaliknya, kemenangan impresif Alex Marquez di Jerez membawa sang adik ke puncak klasemen MotoGP 2025 dengan koleksi 140 poin, hanya unggul 1 poin saja dari Marc. Ini adalah pertama kalinya Alex memimpin klasemen dalam karir MotoGP-nya, menambah manisnya hari bagi keluarga Marquez. Sementara itu, Francesco Bagnaia, yang finish ketiga di Jerez, tetap menjaga asa juara dunia dengan menempati peringkat ketiga klasemen berbekal 120 poin. Francesco Bagnaia tetap menjadi ancaman serius bagi dua bersaudara Marquez dalam perburuan gelar musim ini. Di sisi lain, Fabio Quartararo yang tampil solid dengan meraih podium kedua, kini berhasil naik ke posisi 6 klasemen dengan koleksi 50 poin. Ini menjadi angin segar bagi Yamaha yang sebelumnya tertinggal cukup jauh dalam persaingan puncak. Selain memuji Marc Marquez, Gigi Dall'Igna juga tak lupa menyoroti betapa pentingnya performa motor Ducati. Menurutnya, walau mengalami benturan keras, Desmosedici GP24 tetap bisa dikendalikan dengan cukup stabil untuk menyelesaikan balapan. Motor kami menunjukkan kekuatan luar biasa malam ini. Dalam kondisi normal, crash seperti itu bisa membuat motor benar-benar tak bisa dikendarai. Tapi Desmosedici GP24 tetap stabil. Ini membuktikan pengembangan kami di sektor sasis dan aerodinamika benar-benar di jalur yang tepat, tegas Dall'Igna. Dengan semangat baru dan performa motor yang terbukti kokoh, Ducati kini memasuki fase krusial musim 2025 dengan kepercayaan diri tinggi.
Meski harus menghadapi kompetisi ketat dari Yamaha dan KTM, Dalinya yakin kombinasi skill rider dan kekuatan teknis Desmosedici akan tetap mengantar Ducati ke puncak. Dengan klasemen sementara yang begitu ketat, MotoGP 2025 benar-benar memasuki fase paling seru. Seri berikutnya di Le Mans, Prancis, 2 pekan lagi, dipastikan akan menjadi ajang pembuktian berikutnya bagi para kandidat juara. Marc Marquez tentu bertekad untuk membalas hasil kurang maksimal di Jerez. Sementara Alex Marquez ingin mempertahankan posisinya di puncak klasemen. Francesco Bagnaia pun tak mau ketinggalan dalam perburuan ketat ini. Satu hal yang pasti, seperti kata Gigi Dalinya, dengan semangat yang ditunjukkan Marc Marquez hari ini, kami tidak takut menghadapi tantangan apapun ke depan. MotoGP 2025 masih panjang, dan drama baru saja dimulai. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Sirkuit Jerez kembali menjadi saksi kegemilangan Marc Marquez. Sprint Race MotoGP Spanyol 2025 yang digelar Sabtu 26 April malam WIB berakhir dengan dominasi penuh dari sang baby alien, yang berhasil menuntaskan balapan di posisi pertama. Namun, kemenangan Marquez kali ini tidak lepas dari sorotan kontroversi yang melibatkan dirinya dengan Fabio Quartararo. Sprint race yang berlangsung 12 lap tersebut memperlihatkan duel panas di barisan depan sejak lampu start padam. Fabio Quartararo, yang mengawali balapan dari pole position, sempat menunjukkan kekuatannya dengan memimpin di tikungan awal. Namun, tekanan yang terus diberikan Marc Marquez sepanjang awal balapan ternyata menjadi mimpi buruk bagi Quartararo. Marquez, yang start dari posisi kedua, langsung tampil agresif. Dengan Ducati Desmosedici GP24 yang bertenaga, ia melesat cepat dan melewati Quartararo sesaat setelah start. Namun, Quartararo tak tinggal diam. Pembalap Yamaha itu membalas dengan manuver cerdas untuk kembali memimpin jalannya balapan. Duel sengit di antara dua nama besar ini membuat para penonton di Jerez terpukau. Quartararo berusaha keras mempertahankan posisinya, sementara Marquez terus membayangi ketat dari belakang. Tidak butuh waktu lama, tepat memasuki awal lap kedua, Marc Marquez melakukan sebuah aksi late braking di tikungan ke-6. Tekanan dari Marquez begitu tinggi. Ia masuk dengan kecepatan lebih saat pengereman di tikungan, memberikan tekanan besar kepada Quartararo yang berada di depannya. Meski Marquez tidak melakukan kontak fisik sama sekali, tekanan itu membuat Quartararo kewalahan. Quartararo kehilangan kendali atas motornya, tergelincir ke gravel, dan terpaksa mengakhiri balapan lebih awal. Insiden ini langsung memantik kontroversi. Sejumlah pengamat dan fans di media sosial menuduh Marc Marquez bermain terlalu agresif dan menjadi penyebab jatuhnya Quartararo. Sorotan tajam diarahkan kepadanya, menuduh gaya balapnya terlalu berisiko. Namun, investigasi resmi dari Race Direction membuktikan bahwa Marquez tidak bersalah. Dari analisis rekaman video dan data telemetri, tidak ditemukan adanya kontak antara motor Marquez dan Quartararo. Aksi late braking yang dilakukan Marquez dinilai masih dalam batas wajar, sebagai bagian dari manuver balapan yang sah. Marquez sendiri menanggapi kontroversi ini dengan tenang. Ini balapan yang ketat. Saya tahu Fabio sangat cepat, jadi saya harus memberikan tekanan. Saya tidak menyentuhnya, itu hanya tentang siapa yang bisa mengerem lebih baik. Sayang sekali dia jatuh, tapi itulah balapan, ujar Marquez usai balapan. Setelah insiden Quartararo, jalan Marc Marquez menuju kemenangan semakin terbuka lebar. Dengan ritme balapan yang konsisten dan kecepatan yang tak terbendung, ia perlahan memperlebar jarak dari para pesaingnya. Alex Marquez, adik kandung Marc, berusaha keras mengejar namun gap lebih dari 1 detik membuat upayanya sia-sia. Francesco Bagnaia, rekan setim Marc di Ducati, juga tampil solid dengan menjaga posisi ketiga di tengah tekanan dari para pembalap lain. Marquez terus melaju tanpa perlawanan berarti hingga menyentuh garis finish pertama, mengunci kemenangannya di sprint race kelima berturut-turut musim ini. Ia disambut sorakan besar dari para pendukungnya di tribun, meski tetap ada sorotan minor atas insiden dengan Quartararo. Alex Marquez finish kedua, membuktikan performa gemilang keluarga Marquez di Jerez.
Sementara Bagnaia harus puas di podium ketiga, tetap menjaga asa untuk balapan penuh yang digelar Minggu malam waktu Indonesia Barat. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez makin mempertegas dominasinya di awal musim MotoGP 2025. Perpindahannya ke Ducati seolah memberikan nafas baru dalam karirnya. Ia kini tak hanya menunjukkan kecepatan luar biasa, tapi juga kematangan dalam membaca situasi balapan. Setiap kemenangan membuat saya lebih percaya diri, kata Marquez. Saya merasa motor ini sangat cocok dengan gaya balap saya. Saya ingin terus menjaga momentum ini. Kontroversi mungkin menjadi bagian tak terpisahkan dari karir Marquez, namun performa di atas trek tetap menjadi pembuktian utamanya. Dengan 5 kemenangan sprint race beruntun, Baby Alien semakin sulit dihentikan. Kini, dunia menunggu apakah dominasi ini akan berlanjut ke balapan penuh MotoGP Jerez 2025. Dengan kepercayaan diri tinggi dan performa yang sulit ditandingi, Marc Marquez jelas menjadi ancaman nyata bagi siapapun yang ingin menggulingkannya dari tahta. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Sirkuit Jerez kembali menjadi panggung panas pertarungan antar pembalap terbaik dunia di ajang MotoGP Spanyol 2025. Namun yang menjadi sorotan utama kali ini bukan hanya karena ketatnya persaingan, melainkan juga karena duel keluarga antara dua bersaudara asal Cervera, Spanyol, Marc dan Alex Marquez. Setelah 2 sesi latihan bebas yang berlangsung sengit, Marc Marquez secara terbuka mengakui bahwa adiknya sendiri, Alex Marquez, adalah lawan terberat yang harus ia hadapi di tanah kelahirannya. Alex Marquez tampil luar biasa dalam 2 sesi latihan bebas yang digelar pada hari Jumat. Dalam sesi pertama, FP1, meski sempat mengalami kecelakaan, pembalap Gresini Ducati itu tetap mampu mencatatkan waktu tercepat. Sebuah pencapaian yang membuktikan ketangguhannya tidak hanya secara teknik, tetapi juga dari segi mentalitas dan daya juang. Sungguh luar biasa melihat Alex tetap mampu tampil cepat setelah kecelakaan yang cukup berat. Itu menunjukkan betapa kuatnya dia secara fisik dan mental. Ia bukan hanya cepat, tapi juga tangguh, ujar Marc Marquez dalam wawancara usai sesi latihan, seperti dikutip dari Crash. Dalam sesi latihan sore hari, Alex Marquez kembali membuktikan dirinya sebagai pembalap yang patut diperhitungkan. Ia kembali menjadi yang tercepat dan bahkan mencatatkan rekor baru di sirkuit Jerez, mematahkan catatan waktu terbaik sebelumnya yang dipegang Francesco Bagnaia. Rekor ini menjadikannya sorotan utama menjelang babak kualifikasi dan balapan akhir pekan nanti. Marc Marquez sendiri hanya mampu finish di posisi keempat dalam sesi latihan sore itu. Ia berada di belakang Alex, Bagnaia, dan Franco Morbidelli. Meskipun demikian, pembalap tim Ducati Lenovo ini mengaku tidak terlalu kecewa dan justru mengambil banyak pelajaran dari hari yang cukup sulit baginya. Juara dunia 8 kali itu tidak menutupi bahwa sesi latihan hari Jumat berjalan tidak sesuai ekspektasi. Ia mengalami gangguan teknis di awal FP1 dan gagal mengoptimalkan serangan waktunya di akhir sesi latihan. Saya mengalami masalah teknis di awal FP1 dan itu membuat saya kehilangan waktu penting untuk memahami karakter motor dan lintasan, ujarnya. Namun, ia tetap berusaha berpikir positif dan memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk menyesuaikan diri. Saya mencoba membangun ritme secara bertahap di sore hari. Memang saya sedikit kehilangan momentum dan persiapan, tetapi akhirnya kami bisa bangkit dan di putaran terakhir saya mulai merasa lebih baik, tambahnya. Marc menambahkan bahwa ia merasa lebih optimis menghadapi hari-hari berikutnya, terutama dengan kemungkinan cuaca yang lebih panas. Ia menyebutkan bahwa kondisi suhu yang meningkat akan menjadi tantangan tersendiri, terutama untuk sprint race yang akan digelar pada Sabtu. Suhu akan meningkat, dan itu membuat segalanya lebih sulit, terutama di balapan sprint. Namun target utama kami adalah mengamankan posisi di barisan depan. Itu sangat penting untuk akhir pekan ini, jelasnya. Persaingan antara Marc dan Alex Marquez kini tidak hanya terjadi di lintasan, tetapi juga dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Dalam klasemen sementara MotoGP 2025, Marc Marquez masih memimpin dengan 123 poin. Namun, Alex membuntuti ketat di posisi kedua dengan 106 poin.
Francesco Bagnaia berada di posisi ketiga dengan 97 poin. Dengan performa luar biasa yang ditunjukkan Alex di Jerez, banyak yang mulai memprediksi bahwa musim ini akan menjadi musim terketat dalam sejarah MotoGP, terutama jika kedua saudara ini terus bersaing di papan atas. Marc sendiri tidak menampik bahwa ia kini harus menghadapi tantangan terbesar bukan dari pembalap lain, melainkan dari saudara kandungnya sendiri. Ia tampil sangat cepat. Bahkan ketika sempat jatuh, ia bisa kembali dan langsung memimpin. Itu bukan hal yang mudah. Jadi saya rasa, untuk balapan akhir pekan ini, Alex adalah lawan terkuat saya, tegas Marc. Duel antara Marc dan Alex Marquez menambah warna tersendiri dalam dunia MotoGP. Keduanya bukan hanya saudara, tetapi juga dua pembalap dengan kemampuan teknis luar biasa yang kini berada di level tertinggi kompetisi. Momen ini menjadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu oleh para penggemar balap motor di seluruh dunia. Bagi Marc, ini adalah tantangan emosional dan teknis yang unik. Ia harus menyeimbangkan perasaan bangga terhadap pencapaian adiknya dengan keinginan kuat untuk tetap menjadi yang terbaik di atas lintasan. Saya sangat senang melihat Alex tampil seperti ini. Tapi tentu, di lintasan, saya akan tetap berjuang untuk menang, katanya sambil tersenyum. MotoGP Spanyol 2025 kini benar-benar menjanjikan tontonan yang menarik. Dengan Alex Marquez dalam performa terbaiknya dan Marc Marquez yang siap membalas di kualifikasi serta balapan utama, para penonton dapat menantikan duel yang bukan hanya memperebutkan posisi teratas, tetapi juga mempertaruhkan harga diri antar saudara. Dengan jadwal yang masih menyisakan sesi kualifikasi dan dua balapan utama, sprint dan race, Jerez akan menjadi saksi pertarungan hebat antara dua Marquez. Siapa yang akan unggul? Akankah Alex melanjutkan dominasinya? Atau Marc akan bangkit dan menunjukkan mengapa ia masih layak disebut sebagai Raja MotoGP? Jawabannya akan segera terlihat. Yang pasti, duel keluarga Marquez kini menjadi pusat perhatian dunia balap. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.